Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapril, Stambuk saya 182080. Saya dari kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas hasil resume dari video sebelumnya yang berjudul kesalahan penulisan. Yang pertama yaitu kesalahan yang mungkin terjadi. Judul. Yang pertama yaitu harus memuat metode dan tujuan di mana sudah ada gambaran dari judul tersebut. Kedua, menghindari kata berbasis, jadi harus lebih jelas pada saat menentukan sebuah judul, contohnya pemilihan parameter SVM dengan menggunakan PSO untuk prediksi padi. Kemudian, abstrak merupakan intisari dari keseluruhan penelitian. 1. Abstrak berisi metode, masalah, dan hasil. Kedua, abstrak menggambarkan seluruh isi penelitian dengan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dan ketiga, abstrak dibuat hanya dalam satu paragraf. Kemudian, latar belakang masalah. 1. Mengikuti pola latar belakang masalah. Kedua, tidak meletakkan sitasi untuk referensi pada akhir paragraf. Ketiga, kalimat dalam satu paragraf harus berisi satu pokok pikiran. Keempat, antar paragraf harus dibuat mengalir artinya sesuai dengan urutannya masing-masing. Kelima, harus dilandasi dengan publikasi paper kuat. Dan keenam, dipahami bahwa tujuan latar belakang masalah adalah memberi argumentasi bahwa masalah penelitian adalah valid. Dan ketujuh yaitu membuat kalimat jadi pasif. Kemudian, pernyataan atau identifikasi masalah. Ke-1 yaitu harus merangkum suatu masalah penelitian dari uraian pada latar belakang masalah. Kedua, harus bahasa masalah atau membahas masalah. Ketiga yaitu fitur word, artinya tidak berhenti pada penelitian yang dibahas tetapi harus dikembangkan untuk penelitian berikutnya. Dan keempat yaitu paper review, harus jelas di mana pembaharuan yang dilakukan. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama yaitu menjabarkan rumusan masalah dalam bentuk poin-poin sehingga mudah untuk dikerjakan. Kemudian tujuan. Jawaban dari pertanyaan pada rumusan masalah. Kemudian manfaat. Yang pertama yaitu hal baik yang datang setelah tujuan penelitian tercapai. Kedua, menguraikan manfaat dalam bentuk poin-poin sehingga mudah dipahami. Kemudian yaitu tinjauan studi. Yang pertama, menguraikan aspek yang berkaitan dengan objek yang diambil atau yang sedang dibahas. Kemudian, uraikan dengan format metode hasil. Kemudian, tinjauan pustaka. Yang pertama, memuat apa yang ada di judul. Kemudian, menjelaskan harus lengkap dan merangkum dari banyak sumber. Kemudian, algoritma harus berisi tahapan, formula, dan contoh penerapannya. Kemudian,
Kerangka pemikiran. Yang pertama, identifikasi objek penelitian, masalah, solusi, dan manfaat yang dicapai. Kemudian, diuraikan dalam bentuk kalimat yang jelas. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil-hasil penerapan atau metode yang diusulkan. Kedua yaitu pembahasan, analisis, pembahasan, rangkuman, hasil evaluasi dan validasi penelitian. Kemudian kesimpulan. Penarikan kesimpulan yang berupa rangkuman dari hasil penelitian. Kemudian harus diingat jelas dan menjawab pertanyaan penelitian. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.